Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan pada orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan cerita pada Nabi sebelum beliau dalam ayat. Banyak sekali tentang kisah-kisah Rasul. Demikianlah kami ceritakan, wahai Muhammad, sebagian daripada kisah Rasul-Rasul sebelum kamu, yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu, dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaat kita belajar dari sejarah. Jangankan kita, baginda Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala diceritakan cerita para nabi sebelum beliau, di mana para nabi dicaci maki, diusir dari kampung halaman, bahkan ada yang terbunuh. Itulah merupakan iktibar manusabitu bihum fuada, untuk memantapkan langkah para nabi, meneguhkan keyakinanmu, dan menguatkan pendirianmu terhadap perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini kami ingin menjelaskan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani. Dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Umar perawakannya tinggi, kekar, dan gagah, melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tragis jahiliyah, di mana gemar berperang, bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa daripada rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun kebaikan dan kebajikan yang banyak kita lakukan, jangan kita menjadi puas dan bangga, apalagi lalai karenanya, sebab kita belum tahu bagaimana ujung perjalanan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang sangat menarik. Pada suatu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bertanya, "Ya Umar, mau kemana kamu?" "Mau membunuh si murtad itu." "Si murtad yang mana?" "Yang mana lagi? Itu yang memecahkan belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekan nenek moyang dari keturunan kita. Apalagi kalau bukan Muhammad." Kata Nu'aim, "Umar, gak salah lu.
Tidak salah lagi. Salah Umar. Salah kenapa? Apa kamu nggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad. Mendengar ini, muka yang memang sudah marah, sudah merah, tambah menjadi biru dongker dan kelabu. Bukan main marah Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam. Dia menuju ke rumah adiknya Fatimah. Di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habab ibnul Arab. Mereka sedang membaca Al-Quran. Waktu itu Al-Quran belum dijilid seperti sekarang. Jadi merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya, tentu tidak assalamualaikum, dia belum Islam. Siapa di luar? Umar. Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang bernama Habab ibnul Arab sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf lembaran tulisan Al-Quran itu menyembunyikan di belakang bajunya. Umar masuk. Fatimah, saya bang, apa benar yang saya dengar? Berita apa itu? Bahwa kau sudah masuk Islam. Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana? Ya sudahlah, jangan belit-belit. Kau masuk Islam atau tidak? Ya. Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang menampar muka adiknya ini sehingga mengalir darah dari hidung. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh, ini juara ini. Umar memang juara gulat ini. Namun pada saat demikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik daripada Umar bin Khattab ini. Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasul Allah? Apakah engkau menganiaya seorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau Umar? Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya tercenung ia sejenak, melongok, bengong kata anak sekarang. Bengong dia. Ini bukan karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin adik saya ini bicara begini. Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah daripada Allah? Begitu yakin dan mantapnya walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut kalau orang berhadapan dengan Umar yang dikenal singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan. Tradisi jahiliyah itu ada suatu pasar yang namanya pasar Uskas. Setiap tahun diadakan pesta. Pertamanya pertandingan syair. Penyair itu menjadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantungkan di dinding Ka'bah. Jadi setiap orang yang mempunyai syair yang hebat, lalu diadakan perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Umar ini tiap kali pertarungan pasti menang. Belum pernah ada yang mengalahkannya. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya yang begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata,
Suhuf yang disembunyikan di belakang bajunya itu, apa yang kau sembunyikan di balikan bajumu itu? Apa? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Tidak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat, tidak boleh. Kalau kamu mau lihat, pergi cuci tangan dulu, berwudu. Lalu diambilnya suhuf, dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya ayat pertama dari surat Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada ayat yang sama. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna ilaikal qur'ana litazka ila tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk membuat sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat yang ke-14, Innani anallahu la ilaha illa anna wa'buduni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya kamu menyembah kepadaku. Wa aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk ingat kepadaku. Lanjutan ayat tersebut, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas setiap apa yang pernah mereka kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ini bukan main-main nih. Ini belum pernah saya baca ajaran seperti ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, bergetar jiwanya. Hei Fatimah, Muhammad di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saja. Kalau maksudnya untuk mencelakakan Muhammad, saya tidak akan, Fatimah, saya tidak akan mencelakakan Muhammad. Maka bergegaslah dia ke Darul Arqam. Di dalam Nabi sedang kumpul dengan sahabat, termasuk Sayyidina Hamzah yang terkenal jawara, pemain pedang. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang pasti bencana. Umar datang, kalau istilah ini besar masalah. Tapi baginda Nabi menenangkan para sahabat. Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik kita terima, kalau niatnya jahat, saya yang akan tebas dengan pedang. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk, merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling khawatir di tengah-tengah umat Islam. Setelah dia masuk Islam, merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik pada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, diiming-iming kedudukan yang tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah dalam ayat Thaha yang dibacakan, melalui suhuf yang dipegang adiknya. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam dia kerasnya kepada Islam, setelah dia masuk Islam mutar arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam, dia bersikap keras, tegas, dan tidak kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Akram kumpul-kumpul waktu itu, Nabi belum berdakwah sebelum terbuka karena pengikut masih sedikit. Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul." "Ada apa Umar?" "Alasna halal haq." "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas suatu yang benar? Kita ini hidup mati kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar." "Bala ya Umar." "Benar ya Umar." "Walladzi nafsi biyadi innakum lal haqqun." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua ini berada di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban, dia masuk. "Begini ya Rasul, kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran dan mati dan berjuang kebenaran, kenapa mesti kita sembunyi-sembunyi? Kenapa ya Rasulullah?" "Demi Allah ya Rasul, Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa kami." Sekali masuk Islam gak tanggung-tanggung. Yang ini begini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama sekali mengajukan ide, mengapa selalu dakwah sembunyi-sembunyi? Karena kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan yang hak. Kita mati dengan mati bela kebenaran. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi nyawa taruhannya. Taruhan nyawa, hadirin yang saya hormati. Selalu tempat-tempat yang pernah dia laksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan, beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang menghadapinya, tapi dia sangat mudah bergetar kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam kalau sholat, kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, kalau menoleh ke kiri berurai air mata menangis. Ada yang bertanya, "Ya Umar, kenapa ke kanan kau senyum, ke kiri engkau menangis?" Itulah kalau saya ingat waktu saya sebelum Islam. Adapun saya menoleh sebelah kanan dia, saya tersenyum, teringat betapa saya dulu membuat berhala dari tepung, dari kurma, saya tumpuk-tumpuk. Bahkan ada satu riwayat menjelaskan, beliau yang tinggi badannya, gemetar orang menghadapinya, tapi beliau sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar kebenaran. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau dia lagi sholat, menoleh ke kanan dia senyum, menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Sehingga ada orang bertanya, "Hai Umar, kenapa engkau melihat ke kanan tersenyum, melihat ke kiri kamu menangis, kenapa?" Begini, kalau saya menoleh ke arah kanan saya tersenyum, betapa dulu saya membuat berhala dari kurma, dari tepung, saya tumpuk-tumpuk, saya susun-susun sedemikian rupa, sehingga
Setelah saya sembah, saya makan itu kurma. Sudah disembah, dimakan. Sampai Tuhan pun saya makan pada saat itu. Adapun saya kalau menoleh ke kiri, saya teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah, takut menerima aib, merasa malu, merasa tidak enak, tidak mau ada anak perempuan. Pernah saya hidup, saya bunuh dia hidup-hidup. Padahal Nabi sudah memberi jaminan. Saudara-saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam itu dihitung seperti nol. Dari bayi di situ untungnya. Jadi misalnya 60 tahun. Dari umur 0 sampai 60 kafir, 61 masuk Islam. Sejak itu cuma 1 tahun yang dihisap. 60 tahun ke bawah apa? Ke bawah itu masa pemutihan. Jadi 60 tahun ke bawah masa ke pemutihan. Jangan diniati, saya kafir aja lah. Nanti kalau sudah tua-tua hampir mati baru Islam. Itu gak bisa, itu lain. Ini yang faktor hidayah. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika Nabi Muhammad wafat, saudara-saudara, disampaikan berita kepada Umar, Nabi wafat. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu mau ngomong apa? Nabi sudah wafat. Bukan sedih, keluar mata yang melotot, menghunus benang. Siapa yang menyatakan Nabi Muhammad, saya tebas batang lehernya. Itu cintanya kepada baginda Nabi. Sampai-sampai tidak mau menerima sampai Nabi wafat. Taruhlah tidak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iringan maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, pergi kemana-mana. Hayo, siapa yang menyatakan Nabi Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini berbicara, ayuhan nas, man kana ya'budul Muhammadan fa inna Muhammadan ayuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa in kana Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad itu sudah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati-mati. Mendengar pidato ini Sayyidina Umar, bahwa sebenarnya yang tidak mati cuma Allah. Bagaimanapun baginda Nabi yang namanya akhlaknya, budi pekertinya tinggi, cinta beliau kepada Nabi, toh Nabi manusia dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa immata aw qutilan qalatum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya Rasul. Apakah ia mati, engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang? Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, nangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat dia belum masuk Islam, berusaha dia tutupi dia, dan dia tebus dengan kebaikan-kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam.
sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khaliqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa tidak mengenal tempat di mana saja kamu berada. Bertakwalah kepada Allah di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, di tengah orang banyak takwa, pada waktu sendirian takwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong, korupsi. Itu tidak haitsuma kunta yang diajarkan oleh Nabi. Dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wasbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau kita terselip berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan, tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang kita kerjakan. Dosa mata lihat yang haram, banyak istighfar. Istighfarnya akan mengampuni dosa. Tapi jangan berulang-ulang mengupat orang istighfar. Itu tentu tidak bisa dengan cara demikian. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang diambil, imbangi dengan sedekah, kembalikan harta orang, taubat kepada Allah. Barangkali menyakiti hati orang, kembalikan dengan perbuatan yang menyenangkan orang. Jadi tutup kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita iringi perbuatan yang salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan Sayyidina Umar. Setiap loksok hampir dia datangi tempat-tempat di mana ia pernah berbuat kesalahan sebelum Islam. Di sana ia berbuat kebajikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Hadirin yang saya muliakan, diperlukan orang-orang yang punya kebenaran seperti Sayyidina Umar. Berani karena mendapat kebenaran, bukan berani babi. Babi berani cuma nyeruduk. Artinya berani yang tanpa perhitungan dan pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan, maka akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, punya kekuatan, punya wewenang, itu dimanfaatkan untuk menjadinya backing untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Kalau ada yang mengganggu Tuhan, saya yang paling depan. Itu backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islam. Hadirin yang saya muliakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis, innakum la tas'unna nasa bi amwalikum walakin yasauhum bi tasbil wajhil wa husnul khuluq. Kamu tidak akan menyenangkan orang banyak dengan harta, tapi bisa kita ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan membuat kau menyenangkan orang banyak. Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, saya baiat
kamu untuk menjadi khalifah? Jawab beliau, sayalah yang akan membaiat Tuan, tapi saya lebih utama Umar. Tapi dijawab Umar, saya tidak mau. Ini kita lihat wataknya tidak ambisius, gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri, nggak nyelono, nggak menyelip, tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud semena-mena. Oleh karena itu, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah. Keluarlah pidato yang terkenal, ayuhan nas, inni qad ulid alaikum walastum bi khairikum. Wahai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau karena aku melihat keutamaan ketuhanan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datang perhitungan di akhirat nanti terhadapku, kata Umar. Ini yang menjadi motifnya. Sungguh berat bagi Umar menunggu datang saat perhitungan, sehingga seolah-olah kalau bisa jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi karena Umar sudah memilih Umar, sehingga benar dalam satu hadis Nabi, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi jilat-jilat, pakai upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu mungkin tidak kelihatan. Kalau batu di balik udang itu kelihatan. Ada maunya, ada ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa nggak jadi Umar, kenapa jadi khalifah? Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu iktibar, kita akan menjelaskan beberapa sifat Umar yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau jadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semaumu. Kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang lebih dahulu dibicarakan kepada keluarganya, kumpul anak-anaknya, ini ada undang-undang begini. Siapa di antara kita yang mau mentaati, yang tidak ya nggak masalah. Tapi saya ingatkan, kalau ada daripada keluarga Umar yang melanggar peraturan, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukum 2 kali lipat karena keluarga Umar. Jadi bukan mentang-mentang anak bos, anak presiden, jadi kebal hukum. Tidak. Siapa yang diantara kalian melanggar, akan aku kenakan hukuman 2 kali lipat karena dia keluargaku. Ya, ini Umar. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Satu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihat Abdullah bin Umar sedang makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah, mentang-mentang anak Amirul Mukminin, ya kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan makan roti keras. Padahal itu halal.
sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri, tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral yang merupakan contoh bagi rakyat. Mentang-mentang anak khalifah ya makan daging. Lihat tuh rakyat, roti kering, roti keras. Lain saat beliau pergi ke suatu pasar. Di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lainnya sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil, suruh ke sini. Datang anaknya ini. Abdullah bin Umar, bagaimana cerita kamu? Begini babe, dahulu saya itu pakai uang beli sapi kurus-kurus, lalu saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu sampai sekarang dia jadi gemuk. Maka akan saya jual dan keuntungan sesuatu yang halal. Subhanallah. Kau ini anak Amirul Mukminin, jual sapimu. Ambil modalnya, untungnya masukkan Baitul Mal untuk ngurus kepentingan umat Islam. Dia nggak mau anaknya terlibat bisnis dengan sebab kekuasaan ayahnya, karena mentang-mentang anak khalifah lalu sekalian bisnis lancar. Orang takut karena anak bos, anak presiden. Ada lagi, pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang bernama Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian kaum kerabat. Ayah, ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam nanti belakangan, kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Apa sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliau salah satu khalifah, Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma 2 dan 1 pun punya anaknya. Tambelan lagi, tempel lagi. Coba bayangkan, pernah sholat Jumat terlambat. Beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu, saudara-saudara saya terlambat. Tunggukan baju kering. Seorang khalifah tunggu baju kering setelah. Gitulah sederhananya Umar bin Khattab. Mari kita renungi bagaimana Umar. Jadi Umar sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus dan indah. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reot kepunyaan orang Yahudi. Ini nggak pantas benar, masa di samping istana gubernur ada gubuk reot orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti kita gusur, bikin rencana. Maka dinas tata kota di sini ingin bangun masjid proyek negara. Gambarnya dibikin, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi dipanggil, yang punya gubuk reot. Yahudi, ada apa Pak? Kamu tahu nggak? Enggak. Ya, belum saya kasih tahu. Ada apa Pak? Itu kamu punya gubuk, tahu kena proyek.
Proyek apa Pak? Kami mau bangun masjid besar di sini dan tidak sesuai, ada gubuk di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu, tanahmu mau saya bebaskan, saya beli? Nggak mau Pak, saya nggak jual. Saya bayar 2 kali lipat, nggak mau Pak. 3 kali lipat, 6 kali lipat, nggak mau juga Pak. Wong saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitu Pak tempat tinggal. Gubuk reot sama tanahnya sedikit, makmur saya. Cuma rumah dengan sumur. Ah, kamu ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, ya sudah, kalau dia tidak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer, digusur. Yahudi berurai air matanya. Lalu begini, jadi rakyat kecil udah jatuh ketimbang tangga. Tapi pikir-pikir sama Amin As bukan yang paling atas, dia cuma pejabat. Masih ada pejabat lain, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan dari Mesir ke Madinah jalan kaki. Di sepanjang jalan dia berpikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifah. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam. Gimana nih? Gimana tanggapannya? Dia harap-harap cemas dalam pikirannya. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon kurma. Selamat siang Pak. Ada apa? Anu Pak. Anu apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana Pak? Istananya di atas rumput. Di atas lumpur. Pengawalnya Pak banyak. Siapa Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa, sutra atau apa Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya nggak ngerti Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana? Di depan kamu. Rupanya yang ditanya itulah orangnya. Rupanya Umar. Gemeter Yahudi, keringat bercucuran. Coba istananya di atas rumput. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya, istananya di atas rumput. Para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur Bapak di Mesir yang bernama Amin As. Kenapa? Main gusur aja Pak. Ceritanya gimana? Ya, dia mau bangun masjid, kebetulan area itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya nggak mau dibeli, digusur Pak. Saya mau cari keadaan. Begini, kamu lihat tempat sampah ya, di situ banyak tulang. Coba kau ambil kemari bawa sini tulang muntah. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang di Mesir ya banyak Pak. Sudahlah, kau ambil aja tulang itu. Congkel dapat dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sayyidina Umar dengan ujung pedang krek. Kau bawa kepada Amin As. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuma digaris. Nanti saya ngomong apa Pak?
Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap khalifah. Kemudian dia sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemetar. Badannya keluar keringat dingin, panggil kepala proyek, hei, proyek batal. Masjid nggak jadi didirikan. Itu gubuk Yahudi dirikan lagi, bangunkan lagi. Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya. Coba dibayangkan. Ada apa sebenarnya Tuan Gubernur? Kamu tahu, ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, hai Am bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa, pada suatu saat engkau akan jadi tulang-tulang seperti ini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurus di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau bengkok nanti aku yang luruskan pakai pedang. Siapa yang nggak ngeper kayak gitu? Siapa yang nggak takut? Sampai akhirnya kata Yahudi, Pak, kalau begitu Islam adil. Adil? Kalau gitu biarinlah Pak. Tanah saya mau kamu jual, bukan saya jual, saya kasih aja dah. Ya, dengan gebu-gebunya ambil aja dah. Coba. Masuk Islam Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talha dan Jubair mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya utang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya utang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Umar, Ali, Talha, Jubair. Lalu kita ngomong sama Umar nggak enak. Dia tidak akan terima, lewat putrinya aja. Baik. Absah ngomong sama Umar, Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa tertutup? Absah, ya Abah. Siapa yang nyuruh kamu ngomong begini? Nggak ada. Ada. Saya tahu ada nih. Kalau ada kamu nggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut mungkin nggak mau. Sekarang mau saya tanya, kau kan istri Rasul. Nah, saya mau tanya, suami makan apa? Daging, bukan roti. Tempat tidurnya kasur empuk, bukan. Kain kasar, kalau musim panas dibentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut. Pakaian yang dibelikan berapa banyak? Cuma 2. Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai, dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini hutangnya ditanggungkan kepada anak Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya, sehingga rumahnya disebut Darul Qadha, rumah bayar hutang. Begitu kesederhanaannya. Jadi nggak pakai, mumpung jadi khalifah lali seperti ikan geruta, tangannya ke sana kemari aja seperti ilmu cangkol. Itu namanya mental monyet. Monyet itu begitu, tangan megang kiri kanan, mulut makan, temannya dikasih masing rampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaan daripada Umar. Kenapa kesederhanaan itu timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu takut dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Biar dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dia imam yang paling khusyuk di masjid, dan tidak jarang kalau salat sendiri. Begitu membaca ayat yang mencintakan neraka, nangis
berurai air mata. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kejutan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran aparat, lewat contoh konkret. Ialah saya contoh dari zuhud. Siapa? Rasulullah contoh teladan. Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa upgrading, tanpa pelatihan berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau contoh utama dan sumber utamanya tentu tidak lain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari Khalifah Umar. Kalau soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam, namanya Jabalah bin Hayam. Ketika dia bikin haji, kan ihramnya terinjak orang Arab yang hitam, Badui. Jengkel, dia merasa bekas tokoh, enak aja ini udah jelek nginjak lagi. Ditempel yang orang tadi, orang ini lapor kepada Umar, panggil Jabalah bin Hayam, panggil. Kau ditampar, betul Khalifah, tampar dia, tampar lagi. Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau bekas kepala ini, kepala itu, bekas orang terhormat, ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana, kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah harus mencapai keuntungan. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung kenapa khalifah. Gubernur Kufah ini sulit cari orang, diangkat yang lemah rakyat ngeluh, diangkat yang keras rakyat ngeluh. Kalau nggak saya lagi mungkin buat Gubernur Kufah Abdullah bin Umar, anak beliau sendiri. Melotot mata Umar, jangan macam-macam, jangan anak saya. Demikianlah. Assalamualaikum. Anak beliau sendiri melotot, jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan. Kalau berhasil, kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Sehingga tidak berusaha mengorbit anaknya, anak babe diangkat menjadi menjadi adu, malah diblokir, cari yang lain. Tapi Abdullah bin Abbas cukup syarat, dia orang takwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan anak Umar, anak orang lain juga banyak yang soleh dan takwa. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasan itu membuat orang menjadi malu, sungkan, dan tidak seorang pun yang berani kirim-kirim upeti hadiah. Pernah pejabat mengirimkan makanan kue dikirimkan. Begitu dicicipi, enak juga ya kue ini, enak Khalifah. Ini di sana apa makan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang fit, bonafit. Dibungkuslah itu kue, dibungkus. Bertamu mana di luar? Ambil kue ini, serahkan kepada gubernur. Salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini, kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang yang pertama merasa kelaparan. Kalau rakyat makmur, biarlah saya orang yang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip. Jikalau rakyat kelaparan, saya orang yang pertama merasakan lapar. Kalau makmur, biar saya orang yang terakhir yang kenyang. Luar biasa. Jangan dibalik. Pada saat kelaparan dia kekenyangan, dan selanjutnya
sikap keadilannya ini menyebabkan hukum lalu berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong Madinah di tempat yang nama Harab bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis, lapar mak, sabar, sedikit lagi mateng. Memang ibu itu lagi rebus, bunyi air bunyi air rebusan. Umar liatin dari jauh, belum juga matang. Ni anak nangis lapar sampai capek nangis hingga tidur. Kemudian Umar datang, Bu, ya, memangnya masak apa? Nggak masak, nggak matang. Saya nggak masak apa-apa, Tuan. Jadi itu apa yang di dalam periuk? Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu sudah bohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana? Saya tidak punya makanan untuk dimasak, sementara perut kenal kompromi, jalan satu-satunya ya terpaksa anak saya bohongi. Sebentar lagi matang sampai dia tertidur. Emangnya Khalifah Umar gimana sih urus rakyat? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia tidak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar. Oh begitu, zalim betul Umar bin Khattab itu. Kalau begitu ibu tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslam menuju Baitul Mal. Diambil tepung 1 karung, dipikul sendiri. Kata Aslam, ya Khalifah biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa Khalifah? Apa kau kira aku sanggup pikul ini? Dosa saya di akhirat. Biar saya mingkul sendiri. Dibawa oleh Umar ke tempat ibu tadi, dia masakin sendiri, dipersilakan makan. Alhamdulillah Tuhan, mudah-mudahan Allah memberkati Tuhan. Tuhan lebih baik daripada Umar bin Khattab yang zalim. Emang sebenarnya Tuhan siapa? Kata ibu-ibu. Ya saya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Tapi memang kadang menghargai kritik orang, tidak sombong dengan nada berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang selalu segan dengan saya, selalu nggak ada yang berani negur kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah segan, lalu semua orang diamini, semua asal nggak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, monyet diayat hingga kulunun. Monyet, oke bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang menegur kesalahan saya. Kalau saya terlanjur nanti, demi Allah, saya akan menegur Tuhan dengan pedang saya ini.